Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Supriyadi dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai Google Cloud Platform di mana kita akan membuat suatu server pada Google Cloud Platform dan kita akan melakukan instalasi Nginx serta melakukan upload project ke dalam server. Oke, jadi teman-teman tahapan pertama yang harus dipersiapkan yaitu daftar terlebih dahulu Google Cloud Platform. Nah, pada saat ini GCP memberikan free $300 teman-teman untuk bagi teman-teman yang ingin mempelajari Google Cloud Platform. Nah, setelah itu teman-teman, untuk masa gratisnya sampai 90 hari. Nah, teman-teman bisa gunakan semaksimal mungkin untuk mempelajari Google Cloud Platform. Oke, di sini saya asumsikan teman-teman sudah mempunyai akun dari GCP. Oke. Jadi untuk langkah pertama teman-teman, di sini terdapat Compute Engine. Lalu apa itu Compute Engine? Nah, teman-teman jika mengetahui mengenai IIS itu termasuk ke dalam Compute Engine. Nah, jadi nanti ini akan digunakan untuk melakukan penyimpanan dari VM, teman-teman ya. Di sini ada VM. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan atau mengupload suatu project sederhana pada server ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jika kita akses untuk IP-nya, nah maka akan tampil seperti ini ya. Oke, jadi di sini untuk melakukan suatu create server atau VM, teman-teman bisa new project. Kita akan new, lalu akan beri nama belajar GCP, gitu ya. Lalu di sini terdapat organisasi, teman-teman. Teman-teman bisa isikan atau juga bisa pilih no organisasi. Lalu kita akan create. Oke. Jadi ini sekarang sedang melakukan proses create dari project. Kita akan select dari project. Nah, teman-teman, setelah melakukan select dari project, kita akan diarahkan teman-teman ke dalam Compute Engine. Oke, jika kita kembali ke sebelumnya ya, pada Compute Engine kita klik. Nah, di sini kita sudah di checklist teman-teman pada bagian belajar GCP. Nah, ini untuk ID-nya belajar GCP 396615. Lalu kita enable untuk Compute Engine. Kita tunggu sampai proses dari notifikasinya juga selesai. Jika kita coba cari tahu teman-teman untuk Compute Engine, nah, jadi ini merupakan suatu mesin virtual teman-teman yang berjalan pada konfigurasi Linux atau Microsoft Windows. Nah, ini terdapat pada GCP ya, merupakan salah satu fitur pada GCP. Oke, kita tunggu. Nah, jangan lupa teman-teman siapkan terlebih dahulu untuk aplikasi atau project sederhana. Di sini kita asumsikan teman-teman sudah belajar HTML gitu ya, HTML, CSS atau membuat suatu halaman website sederhana. Oke.
Di sini kita akan coba teman-teman. Misalnya di sini saya mempunyai indeks HTML. Nah, yang isinya seperti ini gitu ya. Oke, nanti akan coba kita lakukan upload teman-teman. Kita lakukan upload, bisa juga seperti ini, misalkan seperti ini. Jadi kita akan lakukan upload teman-teman, halaman sederhana gitu ya yang kita buat. Oke. Sambil menunggu, apakah sudah? Nah, ini teman-teman, ini sudah. Nah, ini sudah ya untuk Compute Engine-nya. Selanjutnya coba kita create instance. Nah, dimana untuk instance ini teman-teman bisa kasih nama teman-teman sesuai dengan keinginan ya. Misal instance GCP gitu ya. Selanjutnya untuk region, teman-teman bisa cari apakah di sini ada yang mendekati wilayah dari Indonesia. Oh, ini ada Jakarta teman-teman. Nah, teman-teman pilih Jakarta, maka ini untuk zonanya kita biarkan saja untuk A. Oke, selanjutnya di sini ada mesin configuration, di mana di sini juga bisa kita lakukan suatu konfigurasi teman-teman. Bisa pilih untuk seriesnya. Seriesnya itu bisa C3, E2 dan yang lainnya. Tapi di sini kita akan pilih E2 saja. Selanjutnya, di sini terdapat memori teman-teman, memori yang akan kita gunakan teman-teman pada server ya. Jadi di sini ada E2 micro, small, dan juga medium. Nah, jadi kita akan gunakan yang mana nih untuk aplikasi yang akan kita upload gitu ya. Jika aplikasinya kecil, maka kita bisa pilih untuk micro atau small. Jika medium, nah bisa pilih untuk medium. Tapi kita coba pilih saja untuk yang medium, teman-teman. Oke, di sini juga terdapat advanced configuration. Selanjutnya di sini terdapat confidential VM service. Nah, di sini juga terdapat tadi name instant, lalu tipe. Ini untuk size-nya 10 GB ya, untuk lisensi ini free. Dan untuk image, teman-teman, kita juga bisa lakukan change. Nah, di sini terdapat sistem operasi. Nah, jika teman-teman ingin melakukan install dari sistem operasi sesuai dengan kebutuhan, teman-teman bisa cari di sini. Terdapat Ubuntu, terdapat Windows Server, teman-teman. Jika familiar dengan Windows, maka bisa pilih Windows Server. Lalu jika familiar dengan CentOS, Debian, Linux dan yang lainnya, bisa pilih ya. Tapi di sini saya akan melakukan pemilihan pada Ubuntu. Nah, dia sedang mencari untuk versi dari Ubuntu ya. Jika teman-teman melakukan pemilihan Windows Server, maka yang tampil di sini akan Windows Server, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pemilihan sesuai yang diinginkan ya. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu, teman-teman. Kenapa Ubuntu? Karena banyak sekali itu perintah yang lebih disupport karena berbasis dari Linux, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat versi, teman-teman. Jadi ada versi untuk yang terbaru itu 22.04 LTS, teman-teman. Sebetulnya ada 23, tapi untuk yang LTS itu lebih compatible, lebih tidak rentan terhadap error gitu ya. Nah, di sini juga terdapat versi ARM
64 dan juga X86 atau 64. Kita pilih yang ini, yang X86 atau 64 bit ya. Lalu di sini juga ada balance. Teman-teman bisa pilih boot di tipe mana yang akan digunakan pada server. Jika teman-teman ingin lebih cepat, bisa melakukan SSD, memilih SSD. Untuk yang biasa bisa standar, dan untuk yang standar ya teman-teman, dari yang direkomendasikan itu yang ini, balance persistent disk. Tapi jika butuh lebih bisa pilih untuk SSD. Oke, untuk size teman-teman bisa kita tambahkan menjadi 20 GB. Lalu kita select. Ini ada advanced configuration. Coba kita lihat. Oke, ini biarkan saja. Lalu kita select seperti ini ya. Oke, jadi boot yang akan dimuat yaitu seperti ini teman-teman, dengan nama Instant GCP, New Balance Persistent Disk, lalu 20 GB. Lalu untuk image-nya Ubuntu 22.04 LTS. Nah, ini untuk estimasi per bulan untuk harganya yaitu $35,49 teman-teman. Jadi ini untuk estimasi per bulan penggunaan dari server dengan spesifikasi seperti berikut. Nah, di sini juga terdapat firewall teman-teman, attacks firewall rule. Oke, kita allow-kan saja yang ini teman-teman. Lalu kita create. Oke, kita tunggu untuk prosesnya sampai selesai. Jadi pastikan teman-teman ini sudah berhenti ya untuk lonceng notifikasinya. Jadi nantinya kita akan melakukan install Nginx teman-teman pada server. Lalu kita juga akan melakukan upload project sederhana ya, itu bebas mau tampilan HTML seperti apapun. Lalu kita akan upload hasilnya ke dalam server seperti itu ya. Jadi di sini tidak mencontohkan pembuatan dari websitenya ya, tapi mencontohkan untuk melakukan ibaratnya deploy dari lokal ke server teman-teman, seperti itu. Oke, di sini sudah kita bisa klik untuk IP-nya. Nah, di sini dia reviews connect ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa masuk teman-teman ke SSH. Kita akan cek dulu teman-teman untuk versi yang terinstall apakah sudah betul ini menggunakan Ubuntu atau tidak ya. Nah, ini sedang melakukan transferring SSH key to virtual machine. Oke, kita authorize. Nah, di sini kita sudah masuk teman-teman. Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS. Oke, di sini dia menjelaskan bahwa sistem operasi ini merupakan sistem operasi Ubuntu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengecek dengan mengetikkan lsb release -a ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat distribusi ID yaitu Ubuntu. Selanjutnya untuk deskripsi yaitu Ubuntu versi 22.04 LTS, release
versi 22.04 dan kode name yaitu Jamie. Jadi berikut merupakan hasil liris ya dari sistem operasi yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam super user dengan mengetikkan sudo su. Lalu ini sudah bisa ya masuk ke super user. Kita exit saja. Selanjutnya kita akan melakukan install Nginx, teman-teman. Jadi Nginx itu, jika teman-teman sebelumnya itu familiar dengan Apache ya, itu merupakan web server, dan Nginx itu sama halnya seperti Apache gitu ya. Cuman bedanya bisa dibilang lebih cepat. Oke, kita akan melakukan install dari Nginx. Untuk perintahnya sudo apt install Nginx. Oke, kita Y. Coba kita lakukan dulu update ya. Oke, coba kita update dulu untuk Ubuntu ya. Untuk Ubuntu yang kita install, teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita install kembali untuk untuk Nginx ya. Kita coba install kembali. Nah, di sini teman-teman untuk tahapannya seperti ini ya. Tadi ada sedikit miss teman-teman karena kita belum melakukan update teman-teman ya dari OS-nya seperti itu. Lalu kita bisa lanjutkan teman-teman untuk mengetikkan perintah sudo service Nginx start. Nah, lalu coba kita lihat dengan status. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk Nginx service ini sudah aktif ya, sudah running. Oke, jadi kita bisa untuk menggunakan web server Nginx ini. Oke. Kita akan masuk teman-teman ke dalam berkas dari Nginx, yaitu di dalam etc Nginx. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, jadi pada web server Nginx ini terdapat beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan ya. Jadi untuk tahapan awal sebetulnya kita tidak akan banyak melakukan pengaturan konfigurasi, tapi di sini kita akan coba jelaskan dulu beberapa ya teman-teman. Untuk konfigurasi D ini nantinya akan bisa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi pada website yang akan kita tampilkan ya. Selanjutnya juga di sini juga terdapat site enable, teman-teman. Jadi site enable juga itu bisa untuk melakukan suatu konfigurasi pada halaman web. Oke, selanjutnya coba kita masuk ke dalam site enable. Lalu kita ls. Nah, di sini terdapat default, teman-teman. Jadi default itu merupakan suatu konfigurasi dari Nginx, seperti konfigurasi halaman. Terus kita juga dapat melakukan atau menampilkan image, mengatur root, atau yang lainnya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali nih yang bisa kita explore pada file default ini. Untuk membukanya kita ketikkan sudo nano default. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bisa langsung muncul tinggal tulis saja D lalu tab. Nah, maka langsung sesuai dengan nama ya yang tersedia. Oke. Nah, ini merupakan pengaturan yang terdapat pada default site enable. Jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi dari server, yaitu listen untuk portnya. Secara default ini melisten pada port 80, teman-teman ya.
Selanjutnya ini juga terdapat root var www.html. Jadi nantinya untuk menyimpan teman-teman ya, jika kita akan melakukan upload atau deploy gitu suatu halaman, kita bisa simpan pada directory var www.html ini. Oke, ini untuk location. Kita di sini ya cukup mengecek saja sebetulnya ya, belum melakukan masuk ke dalam konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam CD. Coba var HTML seperti ini ya. Nah, lalu kita coba ls. Nah, di sini terdapat index nginx debian html, teman-teman. Jadi file tersebut terdapat pada direktori html ya. Nah, jika teman-teman lihat tadi, oh ini untuk konfigurasinya. Nah, jika teman-teman lihat di sini terdapat satu file yaitu index nginx debian html. Nah, sebelumnya di sini tidak muncul apa-apa dan sekarang muncul welcome to nginx. Jadi untuk halaman nginx debian html ini dia menampilkan halaman berikut, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi secara default ketika kita menginstal nginx ya pada server, maka dia akan menampilkan halaman seperti berikut dan dipanggil atau dia menyimpan dengan nama index nginx debian html. Oke. Selanjutnya kita bisa sudo nano index. Coba ini tentunya nggak ada ya, teman-teman. Nah, sini jika kita melakukan sudo nano index html, coba kita buat suatu program HTML sederhana ya. Apakah langsung bisa di sini? Biasa kita buat head, misalkan belajar title, teman-teman ya, title. Belajar HTML. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan body enter H1 belajar GCP. Ini juga GCP ya. Oke. Coba seperti ini. Lalu kita coba exit, lalu save, enter. Coba kita ls, teman-teman. Nah, di sini terdapat satu file nambah ya dia. Jadi index.html. Di samping index nginx debian html, teman-teman. Jadi isinya seperti itu. Jika kita juga dapat membuka untuk sudo nano index nginx debian html. Nah, dia isinya seperti ini, teman-teman. Coba samakan ya. Tuh. Dia menuliskan H1 welcome to nginx if you see this page. Tuh, sama ya. Oke. Jadi dia menampilkan halaman berikut. Nah, jika kita tadi sudah membuat halaman index HTML, maka secara otomatis dia akan menampilkan belajar GCP, teman-teman, yang sudah kita buat tadi ya. Ini belajar GCP. Coba kita buat panjang ya, Google Cloud Platform. Kita exit.
lalu Y, enter. Coba kita refresh. Nah, maka ini sudah berubah. Oke. Secara sederhana seperti itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini sudah bisa diakses lewat jadi semua orang atau teman-teman bisa mengaksesnya untuk URL ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membagikan ke teman-teman bahwa kita sudah bisa melakukan upload itu ya ke dalam server seperti itu. Oke. Jadi langkah lalu gimana sih jika kita ingin menampilkan menampilkan website, menampilkan halaman HTML yang kita buat pada lokal. Oke, kita perlu mempersiapkan teman-teman. Di sini saya coba ini lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya, jika saya mempunyai halaman register gitu ya. Jadi teman-teman halamannya bebas gitu, mau seperti ini, Roland Ipsum atau apapun. Karena yang kita pelajari di sini yaitu belajar GCP gitu ya, GCP-nya. Oke. Sini kita akan buat folder baru. Belajar GCP. Oke. Kita akan buat satu folder dengan nama apa ya teman-teman, membuat server gitu ya, server. Oke. Nah, di sini kita masukkan, lalu kita buka open terminal teman-teman. Oke. Di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memasukkan halaman form ke dalam sini ya teman-teman, ke dalam server dari GCP ini. Tapi di sini kita akan rename menjadi index gitu ya, index HTML seperti ini. Jadi teman-teman bebas ya untuk tampilannya mau seperti apa. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman saya akan melakukan upload halaman register gitu ya. Oke. Caranya buka terminal seperti ini. Lalu kita akan arahkan teman-teman, jika sebelumnya teman-teman sudah belajar SSH, Secure Shell, maka ini digunakan pada upload atau deploy gitu ya. Jadi yang pertama itu kita lakukan SSH terlebih dahulu. Selanjutnya username, server coding seperti itu. Lalu add diikuti dengan IP teman-teman. IP eksternal IP 34 128.68.100. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan melakukan SSH atau Secure Shell. Coba kita yes dulu. Oke, permission denied. Public key. Ini dia katanya tidak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk solusinya kita bisa masuk dulu teman-teman ke dalam SSH. Jadi untuk masuk ke dalam SSH kita gunakan CD, lalu simbol seperti ini, lalu /SSH. Nah, kita sudah masuk ke dalam directory dari SSH. Selanjutnya kita coba ls. Di sini terdapat ID RSA pub teman-teman. Kita lakukan cat ID RSA pub. Kita enter. Nah, kita ambil teman-teman untuk ID-nya. Copy. Lalu kita masuk ke dalam GCP,
masuk ke dalam instan GCP atau name. Selanjutnya di sini kita edit, lalu kita masuk scroll ke bawah. Nah, di bagian SSH ini kita tambahkan add item, lalu pastekan di bagian SSH key 3 ya. Lalu kita save. Jadi berikut ya teman-teman cara untuk mengatasi masalah akses deny gitu ya, atau permission. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Nah, di sini coba kita scroll ke bawah, apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Untuk username ini menggunakan server coding dan ID SSH ini yang terdapat pada komputer kita gitu ya. Oke, ini sudah bisa. Kita bisa kembali teman-teman, kembali ke dokumen belajar GCP membuat server. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa kembali teman-teman, ketikkan SSH server coding dengan diikuti alamat IP tadi kita sudah tuliskan. Kita enter coba, bismillah. Nah, kita sudah masuk teman-teman ke dalam SSH dari GCP ya, atau server. Nah, ini sudah masuk ke dalam server teman-teman, server dari instan GCP. Oke, kita lihat. Nah, ini instan GCP ya, sama, cuman beda dalam penamaan username-nya. Oke, setelah itu kita buka tab baru teman-teman, buka tab baru. Lalu kita akan ketikkan perintah SCP teman-teman, SCP. Jika teman-teman sebelumnya sudah belajar mengenai SCP atau secure copy pada file, kita akan gunakan pada proses ini SCP, dimana diikuti dengan I teman-teman, karena kita akan melakukan copy dari file ya. Lalu seperti ini .ssh /id rsa, lalu index HTML. Nah, index HTML ini file teman-teman, file yang terdapat pada direktori membuat server ini, belajar GCP membuat server, yaitu terdapat file index HTML yang akan kita deploy, ibaratnya kita upload ke dalam server. Oke, index HTML, lalu diikuti dengan username, yaitu server coding add. Tadi untuk IP-nya coba kita cek dulu teman-teman. Mana ya? Nah, 34.128.68.100 seperti ini. Oke, jadi setelah itu kita ikuti teman-teman dengan /home/server coding. Nah, kita bisa membuat direktori seperti ini ya. Jadi nantinya file index atau codingan teman-teman ya, yang tadi akan kita upload dalam server, harusnya untuk dapat diakses di dalam tampilan seperti ini, itu harus tersimpan teman-teman, tersimpan pada direktori var www.html. Tapi untuk melakukan secure copy, kita tidak dapat secara langsung memindahkan atau mengcopy file index dari lokal ini dan menyimpannya pada direktori var www.html. Jadi kita harus menyimpan dulu misalkan pada folder root, lalu nanti kita lakukan pemindahan dari root tersebut ke dalam folder HTML gitu ya, seperti itu. Oke, direktorinya kurang lebih seperti ini. Kita bisa enter.
Nah, di sini index.html 100% sukses itu ya. Ini sudah sukses. Coba kita akses di sini ls. Oke, di sini ada index.html. Coba kita cd home slash dulu, home server coding. Apakah ada? Oke. Oh, ini coba di sini. Di sini ada. Jika tidak ada, berarti nanti kita bisa langsung saja di copy ya. Coba cd home coding. Jadi kita membuat directory seperti ini. Nah, di sini permission denied, teman-teman. Permission denied. Oke. Permission denied. Oke, nggak masalah. Selanjutnya kita akan lakukan copy, teman-teman ya. Kita akan lakukan copy menggunakan mv. Pada ini coba kita gunakan sudo mv lalu home server coding. Nah, home server coding index.html lalu diikuti dengan var www.html/ seperti ini. Coba kita cek dulu di sini. Oke, untuk perintahnya kurang lebih seperti ini. Sudo mp itu untuk melakukan pemindahan, teman-teman. Lalu slash home server coding index.html var www.html. Coba kita enter, kita masukkan password. Sorry, try again. Oke, di sini mv sort file directory. Coba kita di sini gunakan sudo mv index.html sudo mv home coding index/.html ke dalam var www.html. Tapi tidak ada error. Coba kita akses sudo atau cd, teman-teman. Kita coba cek cd var www.html ls. Di sini ada index. Coba sudo nano index html. Nah, di sini teman-teman ternyata sudah berhasil ya, teman-teman, masuk nih untuk script kita ke dalam server. Nah, tentunya tadi untuk melakukan env tersebut ternyata tidak terdapat notifikasi misalkan berhasil ataupun error ya. Jadi ternyata itu sudah berhasil. Kita juga dapat mengecek menggunakan server. Kita clear dulu, teman-teman, supaya lebih bersih. Coba kita cd sudo cd var www.html. Nah, seperti ini. Kita ls lalu sudo nano index.html. Kita enter. Coba di sini kita coba cek open anyway.
tadi teman-teman ketika ada open anyway seperti itu ya, cukup ketikkan huruf Y saja lalu enter ya. Nah di sini teman-teman script untuk form register, karena tadi kan saya menguploadnya form registrasi, ini sudah masuk ke dalam server teman-teman. Ini sudah masuk ya. Oke, lalu kita exit. Coba kita lihat halamannya apakah sudah berubah dari refresh. Nah sekarang form registrasi teman-teman sudah terakses ya teman-teman pada server. Nah seperti itu teman-teman untuk melakukan deploy, berarti deploy ke dalam server seperti itu. Jadi kita bisa gunakan yang langkah pertama itu kita gunakan dulu untuk SSH, selanjutnya kita SCP teman-teman. SCP itu secure copy dari lokal ke server menggunakan perintah seperti ini. Selanjutnya setelah itu kita gunakan MP teman-teman. MP itu untuk memindahkan direktori. Sebetulnya untuk MP sendiri kita bisa lewat lokal tadi ya, untuk yang SSH lewat komputer SSH ini, atau kita juga dapat melakukan MP pada server langsung gitu ya. Jadi pada direktori root seperti ini kita juga bisa lakukan MP teman-teman untuk memindahkan file index ke dalam direktori var www.html. Oke teman-teman, nanti kita akan belajar bagaimana untuk mengakses misalkan image seperti ini, image/image itu kita enter. Nah di sini tuh muncul image itu ya, image yang kita sediakan gitu ya. Nanti kita akan belajar mengenai default dari site enable. Oke, mungkin sekian dalam video kali ini. Mudah-mudahan video tutorial mengenai GCP ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus ikuti tutorial selanjutnya karena kita akan membahas lebih jauh mengenai Google Cloud Platform. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa selalu sehat teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.